wasallam. Setelah ini anumodana, siap-siap juga ketenangan untuk limpahkan jasa kebajikan. Lalu juga kalau misalnya di Theravada, nah di Theravada ada cara namaskara, mungkin itu akan kelihatan berbeda dengan aliran lainnya karena banyak macamnya. Ada yang dari berdiri sampai tengkurap juga ada. Ada juga cara yang seperti dibuka bulak-balik, telapak tangan. Jadi kalau yang Theravada itu hanya namanya pakai namaskara Bencangka Pradit, 5 titik yang menyentuh. Dari 5 titik mulai dari dahi, lalu telapak tangan, kemudian siku. Nah, itu 5 titik itu menyentuh. Jadi bukan naik sikunya, tapi tetap menyentuh. Nah, ada 5 titik tuh. Ada dahi, 2 telapak tangan, ada siku. Nah, posisinya kalau laki-laki itu sikunya berpelurus dengan lutut. Lalu juga pada saat nunggingnya juga bagian punggungnya tidak terlalu diangkat. Tapi kalau perempuan itu bagian sikunya itu agak melebar ke samping, tidak berpelurus. Nah, ini untuk diingat-ingat gambaran. Lalu bagian telapak tangan dibuka sedikit untuk dahi itu bisa menyentuh bagian lantai. Ini namanya Bencangka Pradit, dan juga tidak perlu dirubah-rubah, tetap saja seperti itu. Nah, kemudian naik anjali, lalu sujud lagi 3 kali, biasa bersujud kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, untuk menghormat keluhuran Buddha, Dhamma dan Sangha. Nah, ini ada tata cara. Biasanya kalau Luang Por datang ke Indonesia juga beliau akan ajarkan ini. Beliau ajarkan dari awal dulu. Nah, sempat di Medan juga sampai pakai acan 30 wasa lebih untuk mencontohkan itu saja cara namaskara. Karena beliau lihat banyak di Medan itu aneh-aneh cara namaskaranya, kurang seperti yang di Thailand. Jadi beliau datang untuk memberikan ajaran kira-kira kalau di Thailand itu budaya namaskaranya seperti apa modelnya. Nah, jadi untuk pengetahuan, ada masing-masing guru, masing-masing juga bawa ajaran. Kan ada dari Tibet, dari Myanmar, dari Taiwan, dari Thailand juga ada satu juga. Jadi itu untuk pengetahuan. Kalau misalnya nanti datang bertemu dengan biku dengan jubah seperti apa, nah cara namaskaranya seperti apa, tahu. Makanya penting manusia itu punya pengetahuan. Kalau orang punya pengetahuan berada dimanapun, nah, itu akan merasa percaya diri. Tapi kalau tidak punya pengetahuan, nah, seperti malu-malu, takut-takut, cemas juga nanti salah tindakan, salah status, jadi tidak mengerti. Makanya inilah yang penting, kita terus-menerus belajar, terus-menerus belajar dan berkembang, serta jangan takut untuk lelah, jangan takut untuk capek, karena memang manusia hidup di dunia ini ya untuk bekerja. Kalau tidak bekerja, ya tidak bisa hidup, akan cepat mati. Harus bergerak tubuh ini, harus ada pekerjaan yang dilakukan, baik ringan maupun berat ya harus ada. Jadi itu yang perlu kita ingat-ingat, kehidupan manusia memang demikian adanya, untuk terus-menerus bergerak, terus-menerus berkembang dan bertumbuh. Kalau hanya diam saja juga tidak tahu hidup untuk apa. Hidup layaknya seorang yang hanya menunggu kematian saja, tidak ada guna. Tapi kalau misalnya kehidupan seorang yang memang berusaha untuk maju, memajukan diri sendiri, juga berusaha untuk memajukan lingkungan sekitar, memajukan orang-orang lainnya, nah itulah kehidupan yang lebih berharga. Dan juga jangan takut lelah, karena semakin mengusahakan itu justru kebahagiaan semakin besar, dan kebahagiaan semakin besar, rasa lelah pun semakin tidak terasa, semakin tidak ada artinya. Seakan-akan itu semua tertutup
dari kebahagiaan di dalam diri yang muncul. Nah, makanya semakin orang itu terus-menerus mengupayakan manfaat demi masyarakat, demi kepentingan bersama, demi kepentingan umum, maka dia akan terus-menerus melakukan demikian. Sama seperti guru agung kita, Sang Buddha. Beliau bisa menjalankan tugas sebagai Buddha dengan keseharian kegiatan seorang Buddha secara konsisten. Ya, dengan demikian beliau pun ada kebahagiaan di dalam diri beliau. Makanya sama sekali beliau tidak merasakan adanya lelah, sama sekali tidak mengeluhkan jalan dari sini ke sana jauh. Dapat dibayangkan kehidupan Sang Buddha zaman itu. Beliau mau pergi membabarkan dhamma harus jalan kaki. Tidak ada zaman itu kendaraan. Nah, makanya untuk kehidupan saat ini boleh terbilang lebih mudah dengan fasilitas yang ada. Hanya saja bagaimana diri kita itu memanfaatkan hal tersebut agar menjadi manfaat yang sebesar mungkin. Seperti dengan adanya moda transportasi, jadi lebih mempercepat akses, jadi lebih tercapai ke tempat-tempat yang jauh mungkin yang sulit dikunjungi. Nah, inilah sekadar untuk dibagikan sharing pada hari ini. Jadi intinya kita sebagai Buddha Mamata, sebagai siswa Sang Buddha, berusaha untuk terus mengembangkan diri dan juga mengupayakan manfaat untuk yang lainnya juga. Sesuai dengan sabda terakhir beliau, berusahalah sebisa mungkin untuk diri sendiri dan juga untuk yang lainnya. Apa madena sampadeta. Ya, selanjutnya siap-siap anumodana. Icitang patitang tumhang kipame wasami jatu sabe purentu sangkapa cando panaraso yatha manijoti raso yatha tiyo wiwajantu sabaro gowina satu mate bawa Tuantarayo suki digayuko bawa abim dana silisani cang uda pacayino jata amawadanti ayuwano sukhang balang bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubawena sadasoti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhamma nubawena sadasoti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangha nubawena sadasoti bawantu te.